Halo Sobat Podcast AI, malam ini kita balik lagi ke sekolah tua itu, tempat yang seharusnya penuh tawa dan ilmu, tapi malah menyimpan rahasia kelam. Setelah toilet, kantin, ruang kelas, lorong belakang, dan perpustakaan, kita masuk ke ruang berikutnya, yang katanya sudah lama dikosongkan. Tapi, apakah benar-benar kosong? Inilah lab komputer tua. Tokoh kita kali ini Alia, anak pindahan kelas 10, pinter, suka ngoding, dan nggak gampang takut. Suatu sore, Alia ditegur guru karena tugas coding kelompoknya belum dikumpulkan. Hukuman, harus menyelesaikannya sore itu juga, sendirian, di lab komputer tua yang ada di gedung belakang. Lab itu katanya dulu sempat kebakaran kecil, makanya banyak komputer yang rusak. Tapi ada beberapa unit yang masih bisa nyala, kalau disambung kabel listrik tambahan. Alia cuek aja. Dia pikir, palingan cuma ruangan berdebu. Dia masuk sekitar jam 4 sore. Bau apek bercampur plastik terbakar langsung menyergap. Ruangan itu panjang, deretan komputer tua berjejer. Sebagian keyboardnya lengket, monitornya tebal, tabung CRT model lama. Lampu neon di langit-langit berpendar redup, beberapa bahkan berkedip. Dia pilih komputer paling pojok, nyalain komputer, pasang headset, dan mulai ngetik coding. Suasana lengang, hanya suara kipas tua berderit. Semakin malam suasana makin aneh. Kadang monitor di sebelahnya berkedip sendiri. Kadang suara ketukan kecil terdengar dari rak belakang. Alia sempat nengok, tapi kosong. Dia coba fokus lagi ke layar. Dan disinilah semuanya mulai aneh. Di layar codingnya muncul satu baris baru. Padahal Alia tidak mengetik apapun. Tulisannya, "Kenapa kamu di sini?" Alia langsung hapus baris itu. Dia pikir mungkin error software. Tapi begitu dia mau klik save, semua komputer di lab nyala serempak. Layar mereka kosong, gelap. Tapi ada satu simbol kecil, sebuah mata. Alia berdiri panik. Dia mau keluar, tapi pintu lab sudah terkunci dari luar. Kunci pintunya mengkilap dingin. Dan dari sudut ruangan, printer rusak yang berdebu mulai menggeram. Bergemuruh sendiri, lalu mulai memuntahkan lembar demi lembar kertas kosong. Tapi bukan kosong biasa. Kalau diperhatikan, setiap lembar punya bayangan samar. Semacam sosok tinggi, hitam, seperti sedang berdiri di antara rak komputer. Alia memberanikan diri mendekat printer. Saat dia pegang satu kertas, dari sudut matanya, dia lihat ada sesuatu bergerak cepat melintas di lorong komputer. Dia berbalik cepat. Kosong. Tapi kipas tua itu berhenti berputar. Suaranya berubah menjadi suara nafas berat. Dekat, sangat dekat. Layar komputer di pojokan nyala lagi. Kali ini muncul satu perintah besar, selesaikan tugasmu atau bergabunglah dengan kami. Dan entah dari mana, suara langkah kaki mulai terdengar. Berat, pelan, menyeret. Alia gemetar. Dia ingat guru komputer pernah cerita beberapa tahun lalu ada anak-anak klub komputer yang hilang di lab ini. Mereka katanya masih terjebak di jaringan komputer rusak. Dengan sisa keberaniannya, Alia cabut headset. Dia lempar kursi ke jendela. Kaca pecah berhamburan. Dia lompat keluar, terjatuh di rerumputan. Lari terbirit-birit ke arah gedung utama. Saat dia lihat ke belakang, di balik jendela pecah lab komputer, dia lihat deretan komputer tua itu tetap menyala. Dan di antaranya, bayangan hitam tinggi itu berdiri, menatap langsung ke arah Alia. Alia selamat, tapi sejak malam itu, dia berhenti ikut klub komputer. Dan katanya, setiap malam Jumat, kalau lewat gedung belakang, masih suka terdengar suara printer mencetak sesuatu di lab yang sudah diputus listriknya itu. Dan kalau kamu cukup nekat, coba deh ketuk 3 kali di pintu lab komputer tua itu. Siapa tahu ada yang membalas ketukanmu. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa buat klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Biar kita bisa terus berbagi kisah-kisah seram lainnya. Dan kalau kamu punya cerita mistis yang ingin kamu bagikan, kirimkan cerita kalian ke email kami. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya.